fi'il kan datang sebelum masdar di tasrif, makanya Alis kayaknya itu commute deh, soalnya nggak ada suaranya. lah sumpah dari tadi berarti ide commute. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dari mana Pak? Dari awal, Lis. Ya Allah, dari awal, dari tadi berarti belum nyalain ya, astagfirullahaladzim. Gitu. Astagfirullah. Ya ulangi ya. Nomor 1 itu kan pertanyaan limada ikhtalafa ulama ushurfi fi asli mustaqat. Udah kedengeran kan suaranya? Udah belum? Udah, Lis, udah. Udah kan? Kalau belum kedengeran, Udah. ngomong lagi aja. Oke. Alasan kan. Menurut ulama Basra sama Kufah tentang asyul mustaqat sih di sini. Sebenarnya ada beberapa pandangan tentang asyul mustaqat. Di sini ada 4, cuma yang paling masyhur itu 2. Kufah sama Basrah, gitu ya. Kalau ditalis kayaknya agak rumit, maksudnya akwalnya dipisah gitu kan. Kalau menurut aneh gini aja jawabnya kalau misalnya ada pertanyaan ini, kayak jelasin ikhtilaful ulama gini dan yang paling masyhur itu madzhab Kufah sama Basrah. Indal masdarun al mustaqat minal masdar. Udah kayak bawahnya gitu, qolal basriyun anal masdar ya dulu alal hadath faqat amal fil fa innahu ya dulu alal hadath waz zaman. Tuh, jadi menurut orang Basra itu asal mustaqat itu dari masdar, karena masdar itu hanya menunjukkan kepada hadas saja, kepada apa namanya, pekerjaan. Kalau misalnya fiil itu menunjukkan kepada hadas sama zaman. Gitu. Itu menurut orang Basra ya, menurut ulama Basra. Sedangkan menurut ulama Kufah, asal musyaqqat itu dari fiil, karena fiil itu datang sebelum masdar di tasrif. Ya kan kalau misalnya di tasrif kan ada akala ya kulu akalan misalnya. Kan fiil itu datang sebelum masdar. Jadi menurut ulama Kufah itu fiil itu jadi asalnya. Gitu. Pokoknya akwalnya itu aja. Ini Anda juga sebenarnya agak kurang paham kalau misalnya pakai yang ditalis akwalnya. Jadi lebih enak akwalnya ya udah anal masdar ya dulu alal hadits faqat amal fi'il fa innahu ya dulu alal hadits waz zaman. Kalau yang pengen gampang ya, kalau misalnya pengen yang ngapalin semuanya ya udah akwalnya pakai yang ditalis juga nggak apa-apa. Kalau yang pengen gampang gitu aja langsung. Terus kalau qalal kufiyun annal fi'il yaji qoblal masdar fit tasrif gitu aja. Fa innahu asul mustaqat minal fi'il gitu. Menurut ulama Kufah gitu. Soalnya kalau akwalnya yang ditalis itu jujur kurang paham. Kalau misalnya yang lebih paham bisa dijelasin nggak apa, bisa ngejelasin. Takut salah juga kalau misalnya dijelasin. Terus masdar di sini kebagi 5 kan. Ada masdar A, masdar mimi, masdar sinais, isim. Kalau ditulis masdar ya tulisannya. Kalau karena kita diajar sama Ustaz Daus, sedangkan beliau itu kalau nyebutin masdar marah itu isim kan ya. Isim maroh sama isim hay'ah. Jadi kalau misalnya nulisnya isim maroh sama isim hay'ah aja, jangan masdar. Soalnya takut disalahin gitu. Takut kurang tepat lah bukan disalahin. Jadi pakainya kalau misalnya dijawab yang pertama masdar am, kedua masdar mimi, ketiga masdar sinae, keempat masdar isim maroh, kelima isim hay'ah. Kalau misalnya mau lihat di Muqarrar ada di halaman 4 sekitar 44 sampai 47 lah. Terus yang kedua ya nomor 2. Min ihdal mushtaqat yal masadir ats-tsulatsiyah wal masadir ghairu tsulatsiyah. Kaifa tufarriqu bainahuma bitakid. Dari salah satu mushtaqat itu ada masdar tsulasi sama masdar ghairu tsulasi. Ini kita disuruh membedain antara keduanya. Gitu.
Ini agak ribet ya kalau di talhis. Maaf ya kalau talhisnya masih ada yang kurang-kurang. Jadi kalau misalnya disuruh ngebedain, kayaknya gini aja deh. Mashadir fi'lu thulathi. Talis Kenapa? Apa aja? ini baca ini pelan-pelan. Oh, sama Gak kedengeran tau. Kecepatan ya? bacainnya. Ini jangan cepet-cepet banget ya soalnya. Oh iya. Ntar kalau misalnya mau diulangi, ulangi gitu. Saya takut kurang jelas. Terus nomor 2 kan intinya suruh ngebedain antara masdar thulathi sama masdar yang ghairu thulathi. Kalau yang lebih mudahnya ini aja. Masodir fi'lu thulathi titik 2 bisa sambil tulis nggak apa-apa. Masodiruhu minal af'ali ats-tsulathi. Minal af'ali tsulathil mujarrad gitu. Ulang ya, masodiru fi'lu tsulathi, masodir fi'lu tsulathi, masodiruhu minal af'ali ats-tsulathi al-mujarrad itu. Intinya kalau masdar fi'il tsulathi itu masdarnya berasal dari fi'il yang sulasi mujarrad kayak gitu. Yang lebih gampangnya ya. Itu. Terus wazannya itu sebenarnya ada banyak. Cuma mungkin dicantumin cuma 3 ya. Ya, cuma 3 di sini. Ada fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Wazan fi'ilnya ya. Masdarnya jadi apa namanya? Fa'lan. Jadi fa'lan. Misalnya akala ya'kulu aklan. Apalagi? Ya, itu jadi akala ya'kulu aklan gitu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi masdarnya fa'lan. Terus ini sebenarnya nggak usah dijelasin sih fi'il muta'addiyah, nggak perlu. Kan kita cuma disuruh ngebedain antara masdar sulasi sama masdar ghairu sulasi. Terus yang kedua ada masdar af'al yang ghairu sulasi. Nah, sama tadi kan kalau yang sulasi itu masdiruhu minal af'ali ats-tsulasi al-mujarrad. Nah, kalau yang ghairu sulasi pengertiannya masdiruhu minal af'ali ditulis ada kan ya? Minal af'ali ar-rubai al-mujarrad gitu. Ya, sama aja kalau yang tadi masdar sulasi dari masdarnya dari fiil yang sulasi mujarrad, kalau yang ghairu sulasi itu dari masdarnya berasal dari fiil rubai mujarrad itu. Insyaallah gampang sih pengertiannya ya. Intinya min sulasi mujarrad, yang kedua min rubai mujarrad itu. Nah, kalau misalnya rubai mujarrad itu udah jelas ininya. Apa namanya? Wazan masdarnya. Karena rubai mujarrad kan cuma dari satu ya. Apa namanya? Fa'lala yufa'lilu, fa'lala. Fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan, wa fi'lalan. Dan itu, jadi apa namanya? Masdarnya cuma 2, fa'lalatan sama fi'lalan. Kayak jalbaba yujal babatan wajil baban. Pokoknya cuma 2 wazan masdarnya. Kalau wazan masdar yang sulasi itu lumayan banyak sih. Itu. Terus lanjut ke nomor 3. Ini tentang perbedaan, ini sebenarnya nomor 3 sama nomor 1 tuh masih berkaitan sih. Sama-sama masih tentang mushtaq sama istiqoq gitu kan. Jadi kalau misalnya kita dapat nomor 1 sama 3 ya udah dibulak-balik aja gitu, ngerti gak? Kayak ya udah penjelasannya bisa ngambil dari nomor 1 karena ya sama mirip-mirip. Ini ikhtilaf al-basriyun wal kufiyun fi mafhumil istiqaq wa anwa'uha. Mada ta'rif an ikhtilafahuma ta'rifan wa ra'yan takallam wadihan ma'a bayanik. Jadi kan sama aja suruh ngejelasin istiqaq menurut Basrah sama Kufah. Yang pertama menurut ulama Kufah tadi kan udah jelas ya. Dari bahwasanya istiqaq itu dari fi'il. Ya contohnya kayak qala yaqulu qaulun kan. Qala yaqulu qaulan ya pokoknya gitu deh. Jadi kan si apa namanya? Si fi'ilnya datang sebelum masdar. Jadi fi'il dulu. Dal Basrin juga tadi udah jelasin kan dari masdar. Itu intinya diingetin aja Kufah, fi'il, Basrah, masdar gitu aja.
Terus pembagiannya anwal istiqoq. Istiqoq itu ada 4, tapi cukup dengan 3 aja. Ini dari penjelasan ustadznya ya. Kalau misalnya di muqarrar itu agak ribet pengertian istiqoq sogir apa, istiqoq kabir apa, akbar apa. Jadi kita pakai ini aja. Tapi kalau misalnya mau pakai yang di muqarrar yang lebih ribet silakan. Bisa lihat di sekitar halaman 42 sampai 43. Jadi di sini pertama ada pembagian istiqoq itu, yang pertama istiqoq as-sogir. Artinya mayatafik fil ma'na wa tartib mithlu fahima min fahmun. Uh, Kata-kata yang apa namanya? Bukan sepakat. Yang sama lah. Ya yang kok sama ya? Ya yang sama di makna dan tartibnya. Ya tafik. Pokoknya sama gitu, sama makna sama tartibnya itu sama. Kayak fahima. Fahima dari fahmun ya sama aja gitu. Fahima kan artinya paham. Fahmun ya pemahaman, masih satu inilah. Sama masih satu tasrif kan. Fahima fi'il madinya, fahmunnya masdarnya gitu. Kalau istiqoq al-kabir ma yattafiqu fil ma'na wa yakhtalif fit tartib. Kalau misalnya istiqoq kabir itu dia maknanya sama gitu, tapi tertibnya beda. Nah, maksudnya apa? Kita lihat ke contoh. Ada jadzaba sama jabada. Jadzaba sama jabada itu maknanya sama. Entah nih maknanya apa ya, belum cari ya. Apa juga sih yang ingat bisa langsung ngomong aja. Jadzaba sama jabada. Nah, tapi maknanya beda. Maknanya sama, tapi tertibnya beda. Maksudnya tertibnya beda apa? Kayak ya tertibnya otomatis beda. Misalnya jadaba ya jadabu. Nah, ini kan kalau ini jabada. Jadi kalau jadaba nya dulu ba, kalau yang ini ba gitu. Pokoknya tertibnya beda lah gitu. Maknanya mungkin sama ini. Tak artinya apa. Terus istiqoq akbar mayatafik fil ma'na wa yakhtalif ahyanan fit tartib. Maknanya sama, tapi tartibnya terkadang beda gitu. Na'ako sama nahako ini artinya sama, tapi di sebagian tartibnya mungkin beda gitu. Apa waktu itu kalau nggak salah dijelasin ya, satu makhraj apa gimana sih ya? Lupa. Kalau nggak salah bagian mulki yang ngejelasin waktu presentasi. Ini lupa tuh. Bisa dilihat di Baqarah halaman 42 sampai 43 ya. Kalau yang bisa ngejelasin lebih jelas, bisa langsung ini aja ya, open mic aja ya. Maaf kalau ngejelasinnya masih agak belibet ya. Ini belum yang paham banget soalnya. Terus lanjut nomor 4. Waradat kalimat tadullu 'alal kathrati al-mubalaghah wa laha awzanul masyhurah allati ta'ti badalan takalam anha ma ta'rifi. Intinya disuruh ngejelasin sighah mubalaghah. Sama mana mubalaghah apa. Terus sama suruh nyebutin wazan-wazannya. Ya, nomor 4. Sighah mubalaghah artinya sighah yang maknanya itu bentar. Ya, di sini jawabannya sighatul mubalaghah hiya sighatu bima'na isim fa'il. Tadullu ala ziyadatil wasfi fil mausuf. Sighah mubalaghah itu artinya apa? Sighah mubalaghah itu maknanya sama kayak isim fa'il. Tadullu ala ziyadatil wasfi fil mausuf, dan menunjukkan adanya penambahan sifat terhadap apa yang disifati. Nah, ini ulang ya. Sighah mubalaghah itu sighah yang maknanya isim fa'il. Sighah yang maknanya isim fa'il dan menunjukkan adanya penambahan sifat terhadap apa yang disifati. Gitu. Yang mubalaghah artinya apa ya? Balaghah. Ya ada tambahan lah di apa yang disifati. Tambahan ziyadatul wasfi fil mausuf. Tambahan sifat terhadap apa yang disifati. Terus makna mubalaghah sendiri itu az-ziyadatu ala syai'. Penambahan terhadap sesuatu. Auzan masyhura minas siyaghil mubalaghah. Wazan-wazan yang masyhur di siyaghah mubalaghah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama fa'alun, contohnya akalun. Yang kedua mif'alun, yang ketiga fa'ulun, yang keempat fa'ilun, yang kelima
fa'ilun. Kalau di Muqarrar ada di halaman 96 ya. Tapi kalau di Muqarrar tuh ada wazan yang ghairu masyhur juga. Tapi di talis tuh kita cuma nulis yang masyhur. Kalau misalnya mau ngapalin yang ghairu masyhurnya ada 5 juga. Sama. Ada fa'ilun, ada mif'ilun, ada fu'alatun, terus yang keempat ada fa'ulun, yang terakhir ada fu'alun. Kalau misalnya mau ngapalin dua-duanya, masyhur sama ghairu masyhur, silakan ada di halaman sekitar 96 lah. Bisa dilihat di Muqarrar. Terus yang nomor 5, al-i'rabu yaqumu wal bina yaqumu bihi 'ala nahwi wa minha i'rabu. Ini suruh ngebedain. Oh, bukan. Oh, ini suruh nyebutin i'rab ma'mul sifat musyabbahah. Di Muqarrar ada di halaman 115. Bentar. Pokoknya yang bisa jelasin langsung open mic aja ya. Silakan, nggak apa-apa. Di halaman 115 kayak Rabu ma'muli sifat al-musyabbahah. Apa saja i'rab yang terhadap ma'mul. Gimana ya? Pokoknya i'rab ma'mul sifat musyabbahah lah. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, ma'mul sifat al-musyabbah lahu thalatha halat. Lahu thalathu halat. Ada 3 keadaan. Ada 3 hal lah. Yang pertama ada rafa. Ada rafa yang maknanya itu fa'il. Ala ar-raf'u ala annahu fa'il atau ala annahu badalan min ad-dhamir. Intinya kalau rafa berarti maknanya fa'il. Di sini contohnya Muhammadun hasanun wajhuhu. Muhammadun hasanun wajhuhu. Dan mana yang jadi fa'il? Yang jadi fa'il itu wajhuhu yang jadi fa'il. Terus yang kedua, i'rabnya ada jar, al-jarru ala annahu mudhaf ilaih. Yang kedudukannya itu mudhaf ilaih. Contohnya Muhammadun hasanul wajhi. Muhammadun hasanul wajhi. Hasanun jadi mudhaf, al-wajhi jadi mudhaf ilaih. Al-wajhi ini yang di garis bawah ini yang jadi mudhaf ilaih. Terus yang ketiga ada an-nasab. Nasab. Wa fi hadhil hala imma ayakuna ma'rifatan wa imma ayakuna nakirah. Dan di keadaan ini terkadang bisa ada kalanya ma'rifat, ada kalanya nakirah. Ini singkatnya aja. Kalau misalnya nakirah itu contohnya Muhammadun hasanun wajhan. Ini kurang paham ya. Yang fawajuha tamyiz, maksudnya tamyiz itu apa? Ini kurang paham. Terus yang maksudnya ada di sini tasbih. Ini kurang paham ya. Intinya kalau misalnya yang nasab itu ada 2 hal. Yang nasab itu terkadang ma'rifat, terkadang nakirah. Ma'rifat itu contohnya enggak. Nakirah dulu. Nakirah itu contohnya Muhammadun hasanun wajhan. Afwan. Lanjut tadi. Ya, contoh yang nakirah itu ada Muhammadun hasanun wajhan. Nah, wajhan ini contoh nakirah yang di bagian nasab. Kalau misalnya yang ma'rifah itu, ya ma'rifah itu ada contohnya Muhammadun hasanul wajha. Ya, Muhammadun hasanul wajha. Pokoknya yang di garis bawahnya di sini itu wajahnya aja. Yang pertama berarti wajuhu jadi fa'il, yang kedua al-wajhi al-jar mudhaf ilaih, yang ketiga itu ada kalanya ma'rifah, ada kalanya nakirah. Kalau nakirah berarti ya ingat aja nggak pakai alif lam, kalau ma'rifah yang pakai alif lam gitu ya. Terus lanjut ke nomor 6. Madza tattafiq wa takhtalif as-sifah al-musyabbah ma'a ismil fa'il takallama anhuma wadihan ma'a dzikril umur allati takhtassu biha as-sifah al-musyabbahah.
As-sifah al-musyabbah. Ini nomor 6 itu tentang perbedaan dan persamaan antara sifat musyabbah sama isim fa'il. Sama isim fa'il. Di Muqarrar ada di halaman 109 sampai 110 lah. Jadi aujaul ittifaq persamaannya antara sifat musyabbah sama isim fa'il ya. Yang pertama anna kullan minhuma yadullu 'ala al-hadath wa sahibu illa anna dilalat tasifah al-musyabbah tadullu 'ala thubut wa ismul fa'il 'ala tajaddudi. Intinya gini, kedua-duanya itu antara sifat musyabbah sama isim fa'il itu dia menunjukkan kepada hadas, ya kan? Menunjukkan kepada hadas. Tapi ada sedikit perbedaan. Hadasnya ini gimana gitu kan? Perbuatannya ini gimana? Kalau misalnya sifat musyabbah itu tadul ala thubut atau tetap, kalau isim fa'il itu ala tajaddud. Tajaddud itu waktu itu Ustaz itu ngomongnya ghairu subut. Nah, langsung di sini nggak ada contoh ya. Contohnya gini. Apa namanya? Muhammadun karimun ya. Muhammadun karimun. Kalau misalnya karimun itu sifat musyabbah ya. Sama Muhammadun karimun. Yang pertama karimun, yang kedua karimun. Kalau karimun itu artinya Muhammad selalu mulia gitu. Muhammad adalah orang yang selalu mulia lah, kalau enggak yang selalu berbuat mulia. Nah, kalau sifat musyabbah itu tadul ala thubut, kayak tetap gitu. Jadi kayak si Muhammad itu selalu mulia perbuatannya. Kayak gitu. Kalau misalnya isim fa'il itu Muhammadun karimu, jadi Muhammad orang yang mulia. Jadi kayak nggak selalu mulia gitu. Kayak terkadang mulia lah, nggak selalu intinya. Ya kalau sifat musyabbah itu selalu maknanya subut, tadulu ala subut. Kalau isim fa'il itu tadulu ala tajaddud atau ghairu subut gitu. Lalu persamaan yang kedua ada ilhaqu alamat at-ta'nits wa tathniyah wal jama'. Intinya dua-duanya tuh sama-sama bisa masuk ke ta'nits, tasniyah maupun jamak. Itu ya. Terus lanjut ke aujaul ikhtilaf bainahuma. Perbedaannya di sini ada 6, tapi jujur ya ini belum yang paham banget soalnya ingat aneh yang waktu presentasi entah siapa itu ngejelasinnya belum yang jelas banget. Mungkin anehnya yang belum paham sih. Yang udah paham bisa langsung ini aja ya. Bisa langsung open mic aja. Bisa langsung ngejelasin. Ini yang pertama ikhtilaf bainahuma annaha la tusuk illa minal fi'l lazim li'annaha tufidu thubut wad dawam bi khilafi ismil fa'il fa innahu isagh minal muta'addi wal lazim. Sifat musyabbah itu dia hanya mensigoti fi'il lazim. Mensigoti fi'il lazim. Nah, karena ya tufidu thubut gitu. Yang selalu apa sih namanya? Yang faedahnya tetap gitu. Kalau misalnya isim fa'il itu dia bisa mensigoti muta'addi sama lazim. Intinya kalau sifat musyabbah itu hanya mensigoti fi'il lazim, kalau misalnya isim fa'il itu bisa mensigoti muta'addi sama lazim. Nah, kalau yang kedua, ini belum paham maksud istihsan itu apa. Yang udah paham bisa open mic ya. Bisa sekarang atau ntar terakhir nggak apa-apa. Yang ketiga, annaha takunu lizamanil hadir ad-daim wa imtani an takuna lil madi al-munqati awil mustaqbal alladhi lam yaqa. Intinya, sifat musyabbah itu hanya untuk lizamanil hadir ad-daim, untuk zaman hadir yang berlanjut. Ya. Sifat musyabbah itu hanya untuk zaman
yang hadir dan berlanjut gitu. Lil hadir ad-daim. Dan dia nggak menerima lah. Pokoknya yang nggak boleh lah. Untuk zaman madi mungkoti, untuk madi yang terputus atau ya untuk madi yang telah lalu gitu, yang udah terjadi, dia nggak bisa. Dan untuk mustakbal yang belum terjadi, dia nggak bisa. Intinya kalau misalnya sifat musyabbah itu cuma bisa buat zaman hadir yang berlanjut. Tapi kalau isim fa'il itu bisa salah satu di ketiga zaman itu gitu. Terus yang keempat sifat musyabbah itu nih ya lo afan banget ya kalau misalnya ngejelasinnya masih belibet, soalnya emang jujur belum paham banget. Yang keempat sifat musyabbah itu akan asmina sulasi. Sifat musyabbah kalau misalnya dari sulasi itu biasanya ini kalau diterjemahin gini sih, sifat musyabbah yang dia sulasi itu biasanya tidak selaras dengan mudhari'nya. Entah ini contohnya hasanun wa jamilun. Ini kurang paham bener. Terus yang kelima, anna mansubaha la yataqaddam 'alaiha bi khilafi ismil fa'il fa innahu yajuzu taqdimu mansubihi 'alaihi. Kalau yang kelima itu, kalau misalnya untuk sifat musyabbah itu mansubnya itu nggak boleh didahulukan. Ya mungkin berarti sifat musyabbahnya dulu baru mansubnya. Pokoknya mansubnya itu nggak boleh didahului sebelum sifat musyabbahnya ada gitu. Terus kalau isim fa'il itu fa'innahu yajuz taqdimu mansubihi alaihi. Kalau salah isim fa'il itu boleh didahulukan si mansubnya. Gitu, bedanya itu ya. Terus yang keenam, ini apa lagi? Yang keenam, bentar. Banyak banget ya materinya ya. Lumayan, tapi sebenarnya kalau di singkat sendiri ini dikit-dikit, ini mungkin di tulisan tuh belum yang talis banget gitu, belum yang ringkas banget. Saya bisa nih ditulis sendiri-sendiri kayak pakai bahasa sendiri juga, maksudnya apalagi Pak Daud kan ya menerima bahasa kita yang bahasa Ciputat lah gitu, masih menerima susunan bahasa kita, dan insya Allah beliau paham sih. Terus yang keenam ini, ya Allah belum paham ini beneran, belum paham juga, banyak banget yang belum paham. Lanjut aja ya, yang persamaan yang perbedaannya. Intinya kalau misalnya mungkin kalau misalnya disebutin 3 aja cukup sih. Yang tadi akan ada 6, ya udah sebutin 3 juga kayaknya nggak apa-apa. Terus di sini ada al-umur allati takhtassu. Oh, disuruh nyebutin ini juga ya. Oh iya. Disuruh sebutin hal-hal atau perkara yang menghususkan sifat musyabbah. Sini ada 3 yang menghususkan bahwa itu sifat musyabbah, hanya untuk sifat musyabbah gitu. Di sini ada yang pertama anna al-dakhila ala as-sifah al-musyabbah harfun ta'rif faqat بخلاف الداخلة على اسم الفاعل فإنها اسم موصول ومعرفة معا. Bahwasanya di sini apa namanya, alif lam, apa sih ya, pokoknya. Kalau misalnya masuk ke sifat musyabbah itu dia cuma sebagai huruf ta'rif, kayak sebagai huruf tambahan lah, kalau enggak huruf ya pokoknya sebagai huruf biasa lah gitu. Enggak dimaksud ke apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya masuk ke isim fa'il kan artinya beda. Kayak isim fa'ilnya jadi ma'rifah gitu. Kayak misalnya al-ustadu, kalau al masuk ke isim fa'il, itu bukan isim fa'il loh. Ya isim fa'il apa aja lah. Kalau misalnya al masuk ke isim fa'il kan dia artinya tuh bisa ma'rifat kan maknanya. Jadi kalau misalnya
masuk ke sifat musyabbah itu sebagai huruf ta'rif aja, harfun ta'rif faqat. Terus yang kedua la yajuzu al-fasl bainahuma wa baina ma'muliha. Nah, kalau misalnya sifat musyabbah itu nggak boleh terpisah antara makmulnya sama sifat musyabbahannya. Mau dia marfu, mansub, zorof, jer, atau selainnya gitu. Pokoknya nggak boleh terpisah antara sifat musyabbah sama makmulnya. Tuh. Terus yang terakhir, Alis kayaknya ini deh kepencet lagi. Ini ke-mute lagi. Enggak itu. Nah, keluar tadi kayaknya. Ini udah masuk lagi. nah ini tadi ngejelasin ini ya, umur. Tadi saya mana dong? Saya mana? Sekarang yang keempat. Yang ketiga. Ketiga kan, barusan berarti. Yang ketiga anna sifat al-musyabbahah la ta'amal mahdhufah li'annaha dha'ifah fil amal fala yuqal. Nih. Contoh sifat musyabbah nih. Khalid hasanul wajhi wal fi'li. Kita nggak boleh nyebutin kayak gitu. Karena sifat musyabbah itu dha'ifah, lemah. Pokoknya yang nggak boleh nyebutin gitu, tapi harus nyebutin gini. Khalid hasanul wajhi wa hasanul fi'li. Nah, yang bener kayak gitu. Jadi sifat musyabbah itu nggak boleh dihapus, walaupun sebenarnya kan ada wa atof, tapi tetap nggak boleh dihapus si sifat musyabbahannya itu. Khalid hasanul wajhi wa hasanul fi'li. Terus kalau misalnya bentar. Kalau isim fa'il kan beda. Kalau isim fa'il itu dia boleh dihapus. Kayak contohnya anta qari'ul Qur'an wal hadits. Boleh kayak gitu. Tapi misalnya gimana? Nggak masalah nggak masalah, kan harusnya kan anta qari'ul Qur'an wa qari'ul hadits. Nah, kalau misalnya karena itu isim fa'il si qari'nya, boleh dihapus. Jadi cukup anta qari'ul Qur'an wal hadits gitu. Intinya kalau sifat musyabbah itu nggak boleh dihapus. Walaupun ada wa ataf di situ. Kalau isim fa'il kan boleh dihapus. Tuh. Lanjut ke nomor 7. Ini suruh nyebutin al-farqu baina isim zaman wa isim makan sama zorof zaman sama zorof makan. Oh iya. Perbedaan antara isim zaman dan makan. Sama perbedaan zorof zaman dan zorof makan. Bentar. Ya. Kalau di sini zorof zaman dulu ya. Zorof zaman itu menunjukkan zarfuz zaman ya dulu ala mujarradiz zaman. Zarf zaman itu murni hanya untuk zaman. Murni hanya untuk zaman. Zarf makan sama murni hanya untuk makan. Bentar, contohnya nih. Contohnya dhahaba Muhammadun yauma jum'ati. Di sini yang jadi zorofnya itu yauma ya. Pokoknya yang murni hanya untuk zaman lah gitu. Ai fi yaumil jum'ati, terus takdirnya itu ada kata fi, ya kan? Artinya kan kayak ada fi. Muhammad pergi di hari Jumat gitu. Itu zorof zaman ya. Kalau yang zorof makannya ada Khalid amamaka ay fil amam. Khalid itu berada di depanmu atau di depan ya. Ay fil amam maksudnya ya pokoknya ada makna fi-nya gitu. Kalau zorof, ingat kalau zorof itu ada makna fi-nya. Nah, kalau isim zaman sama isim makan gimana? Fahuma yadullani ala zaman wal makan alladhi waqa'a fihil hadath. Al-ma'khud min madah kullu minhuma fa kalimah gitu. Intinya gini. Kalau isim zaman dan isim makan itu mereka berdua itu menunjukkan bentar. Ya, menunjukkan zaman dan makan, menunjukkan waktu dan tempat yang terjadi di dalamnya suatu perbuatan. Ya. Intinya sebenarnya kalau zorof sama isim itu zorof zaman sama isim zaman sama isim
isim makan itu dua-duanya sama-sama menunjukkan ke zaman sama makan. Tapi kalau yang itu menunjukkan zaman dan makan yang di dalamnya terjadi perbuatan gitu. Sedangkan kalau yang bagian zorof dia murni hanya untuk zaman makan aja gitu. Nih contohnya. Kalau yang isim zaman isim makan. Kalau isim zaman misalnya sini ada isim makan ya, masak. Yang gampang apa ya? Misalnya isim masjid misalnya, masjidun kan isim makan kan. Masjidun kan kalau diartiin tempat untuk bersujud gitu. Ada kayak tempat untuk bersujud, nggak cuma nggak hanya menunjukkan tempat aja, tapi menunjukkan hadasnya juga gitu. Itu sih. Intinya gampangnya kalau zorof itu murni hanya untuk zaman dan makan. Kalau isim yang bagian isim maksudnya zorof itu zorof zaman zorof makan ya. Terus yang isim juga isim zaman isim makan, cuma dipersingkat aja. Kalau yang bagian isim itu berarti ya menunjukkan zaman makan tapi di dalamnya itu terjadi suatu perbuatan gitu. Ya. Lanjut ke nomor 8. Hal kullu ismil mangkus wal maksur wal mamdud tu'khad min af'alil mu'tallah bayyin ma'a dzikri ta'rif thalatha al asma'al madhkurah. Apakah isim mangkus, maksur dan mamdud itu diambil dari fi'il mu'tal? Jawabannya kan iya. Waktu itu Ustaz Daud pernah ngomong kan iya. Na'am kullu ismil mangkus wal maksur wal mamdud tu'khad min af'alil mu'tallah. Jawabannya iya. Terus di sini suruh ngejelasin pengertiannya. Mangkus itu adalah al-mangkus wal ismu mu'rab alladhi akhiru ya lazimah qablaha kasroh. Mangkus itu adalah isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah. Sebelumnya kasroh. Nah, pada paham lah qadi ya-nya itu sebutnya ya lazimah, qadi dan do-nya kan kasroh, qadi wa qablaha kasroh. Al-maksur isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Ini bisa ditambahin ya di talis, ini agak kurang. Sambil ditambahin sambil coret-coret talisnya. Isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah wa qablaha fathah, ya kan? Salma, Salwa, Mustafa. Tuh. Isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah dan sebelumnya fathah. Itu. Terus kalau mamdud, isim mu'rab yang akhirnya hamzah dan sebelumnya alif zaidah. Ya, kalau mamdud itu isim mu'rab yang akhirnya hamzah dan sebelumnya alif zaidah. Contohnya sama u. Nah, alif di situ kan alif zaidah dan yang terakhirnya itu kan hamzah. Begitu. Pokoknya kalau misalnya pakai bahasa sendiri cuma apa ismul mu'rab alladzi akhiruhu hamzah qabla alif zaidah, kalau enggak gimana gitu pakai bahasa sendiri enggak apa-apa. Terus lanjut ke nomor 9, taqsimul isim ila sahih al-asli wa syabih sahih liyadullani ala al-ismi alladhi al-illah fihi. Madza fahimta isra' ta'rif ma'al amtilah. Ini suruh ngejelasin sahih asli sama syabihus sahih di Maqarrar di halaman 151. As-sahih sahih asli itu wal ismul mu'rab alladhi laysa akhiru harfu illa aw hamzah qablaha alif zaidah. Ya udah pada ngerti lah, sahih itu intinya isim mu'rab. Di sini isim mu'rab ya, isim mu'rab yang sepi dari huruf illah. Tapi kalau mau panjang, isim mu'rab alladhi laysa, isim mu'rab yang akhirnya bukan huruf illah atau hamzah sebelumnya alif zaidah. Intinya sahih asli itu yang sepi dari huruf illah, sama sekali nggak ada huruf illah akhirnya ya. Contohnya Muhammadun, Khalidun, Fatimatun, udah jelas lah. Syabih sahih itu wa syabih sahih wal ismul mu'rab alladhi akhiruhu wa qablaha sukun aw ya qablaha sukun. Jadi, kalau syabih sahih itu kayak bisa apa ya? Kalau diartikan kan kayak yang menyerupai sahih gitu, kayak mirip-mirip sama sahih tapi nggak yang sahih banget, nggak yang sahih murni. Gitu. Maksudnya isim mu'rab yang akhirnya itu wa sebelumnya sukun atau akhirnya ya sebelumnya sukun. Contohnya kan dalun. Nah, dalun kan akhirnya wa dan sebelum wa-nya sukun.
gitu. Sama hadiyun. Hadiyun kan akhirnya ya. Dan sebelumnya itu ada sukun. Nah, itu disebutnya syabihus sahih. Itu. Lanjut ke nomor 10. Mata ta'rif anit tathniyati wal jama' lughatan hal takun lit tathniyati wal jama' syurutan khas. Ini panjang banget pertanyaannya. Intinya ini suruh ngejelasin takrif secara bahasa, tathniyah sama jama' dan suruh nyebutin syarat-syaratnya beserta contoh. Jawabannya at-tathniyatu lughatan. Di sini kalau makna secara bahasanya itu bukan dari muqarrar ya, soalnya kan nggak ada dari usada penjelasan beliau langsung. At-tathniyatu lughatan artinya ja'lu tsnain, membuat dua gitu. Kalau di Indonesia kan ya, kalau di bahasa Indonesia. Ja'lu tsnain. Takunu li tathniyati syurut khassah. Dan untuk tathniyah itu ada syurut khassahnya, ada syarat-syarat khususnya. Sini ada 1 dan 6, 7 ya, ada 7. Ada 7. Apa syarat yang pertama? Yang pertama itu ayakunal ismu mufradan. Aduh. Ayakunal ismu mufradan. Harus isi mufrad. Ya, kalau mau ditasniyatin berarti harus isi mufrad. Contohnya, ini kayaknya, tapi kalau di muqarrar ini Muhammadun, tapi ntar ada penjelasan lagi. Nah, contohnya kita ambilin rajulan aja. Muhammadun jangan diambil contoh. Kalau misalnya ada soal ini di ulangan, jawabnya rajulun, rijalun aja ya. Rajulani, maaf, salah. Kon al-ismu mufradan, contohnya rajulun kan isi mufrad. Dan ketika ditasniakan jadi rajulani. Gitu. Terus yang kedua, serta yakun al-ismu mu'roban. Contohnya mahirun. Ke mahirun, intinya isimnya tuh bisa dirubah, nggak yang mabni. Kalau misalnya mabni kan, ya nggak bisa lah, udah jelas lah ya. Intinya waktu itu Ustaz Daud tuh ngomongnya syarat apa namanya? Pokok untuk mentasniahkan itu ya ini ayakun ismu mu'rob. Nah kalau misalnya nggak mu'rob ya mana bisa ditasniahkan gitu kan. Di sini alladani laisa mutsanna haqiqiyah lakin faqat mawdu'ani lil mutsanna. Nah, kalau misal alladhi gimana, kan ada alladani. Apakah itu termasuk tasniyah? Apakah itu termasuk mutsanna? Nah, alladani itu bukan mutsanna hakiki. Jadi bukan mutsanna yang benar-benar mutsanna lah, tapi sekedar menunjukkan kepada mutsanna. Sekedar menunjukkan kepada mutsanna, mawdu'ani lil mutsanna. Jadi kalau misal ditanya, ya aladan itu bukan musanna hakiki. Itu tuh aladannya cuma sekedar menunjukkan kepada hal yang musanna aja. Gitu. Syarat ketiga ada ayakun al-ismu nakirah. Fala yusna al-alam. Fala yusna al-alam. Wa idha arudna tasniyatu adkhalna alaihi al. Wa naqulu al-muhammadani az-zaidani. Nah, harus isim nakirah. Kalau misalnya mau ditasnihkan. Kalau dari isim alam kan salah satu dari isim ma'rifat ya. Nah, gimana isim alam tuh bisa ditasnihkan? Bisa ditasnihkan nggak? Bisa, tapi harus dimasukin al di depannya. Kan Zaidun kan isim alam. Gimana kalau ditasnihkan? Jadi az-zaidani. Jadi harus pakai al. Az-zaidani. Lanjut ke syarat keempat, ayakun ismu lahu tsani fil wujud. Mathalan asyams wal qamar al-aslu ada mutasnya. Nah, yang syarat keempat itu si isim yang mau ditasniahkan itu harus ada dua, bukan harus ada dua sih. Kayak harus bisa dijadikan dua gitu. Bisa dijadikan dua di keadaannya. Dan kalau misalnya di sini contohnya matahari bulan kan itu emang ada satu gitu. Matahari satu, bulan satu. Jadi kita nggak bisa nyebutin syamsani kalau nggak saini misalnya, atau komara ini nggak bisa karena asalnya itu ada mutafnya, mereka kan ada cuma ada satu doang. Terus yang kelima, ayakun al ismani muttafiqaini fil lafzi wal ma'na. Dan bentar, kalau di muqarrar kan di halaman berapa sih ini? Nomor 161. Ini syarat yang kelima ya.
Alis. Kok kemut terus sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ke-mute. Farudin rusuh nih. Coba beneran. Enggak, Boy. Alis lagi ngomong. Potong sampai mana nih? Ya Allah, capek banget. Ke-6 Angka Lis, 7 ke-6. nggak sih tadi? Oh, ke 6 ya? Nomor Kok 5 bisa dari tiba-tiba kemut sih? Ya bener, 5, Iya, 6, Alis 7. coba deh dari nomor 5 Apaan tolong Torik dari diulangin 5? lagi. Jauh 5 banget. serius. Gua dari tadi merhatiin, Cok. Udah 5. Nih, kalau pada debat sih. Udah lanjut. 5 udah kan udah jelas ya. Nomor 6. Apa sih yang ke-6? Intinya nggak boleh apa ya? Yang ada mutarkib, pokoknya nggak boleh ditasniakan kalau dia tarkib gitu. Kayak contohnya di sini si bawaihi kan itu masuknya murakab. Di sini kalau di Muqarrar halaman 162 murakab al-mazaj. Ini kebalik ya? Pokoknya ya itulah murakab mazaj al-maktum. Sama kalau jadal hak itu murakab isnadi. Nah, dua murakab ini nggak boleh ditasniakan. Si bawahi sama jadal hak itu nggak boleh ditasniakan. Tapi boleh ditasniakan untuk murakab idhofi. Contohnya apa? Contohnya abadallah. Kan asalnya itu kan abdanilah. Tapi karena susah bacanya atau karena apa itu ya lupa. Tadi dijelasin waktu semester 1 itu kenapa bisa dihapus. Kan asalnya kayak dua hamba Allah gitu kan kalau diartiin. Tapi karena agak susah untuk mengucapkan mungkin ya sinunnya dihapus jadi abdallah. Jadi cuma ditetapkan alif aja. Sebagai ya pokoknya Abdullah lah bacanya. Kayaknya alifnya juga dihapus deh kalau nggak salah. Gitu. Terus yang ada yang ketujuh. Ketujuh alla yujad ma yasaghni an tasniyatihi mithlu sawa. Ini artinya kurang paham ya apa. Tapi intinya contohnya sawa aja lah ya. Sawa itu nggak boleh ditasniahkan. Nggak boleh ditasniahkan ini apa ya artinya? Alla yujad ma yasaghni bihi an tasniyatihi. Ini tadi lupa nyari yang bagian ini. Yang lebih paham bisa silakan jelaskan. Intinya yang 7 itu ya kalau kalimatnya contohnya sawah itu nggak boleh tasniah, nggak boleh ditasniahkan. Berlanjut ini jamak. Jamak secara bahasa itu ja'lun katsir. Ya, jalun katsir. Wa yashtaratu fi ma yajma'u jam'ul mudzakkar salim. Di sini jamaknya jam mudzakkar salim ya. Kalau di Muqarrar tuh nggak ada kayak syarat apa namanya umum jamak gitu. Tadi aja mudzakkar salim atau muannas, tapi di sini kayak cuma dijelasin jamak mudzakkar salim. Ada dua syarat. Ada dua syarat. Ada syaratul alam sama syaratus sifah. Kalau yang syaratul alam itu ayyakuna anaman limudzakkar aqil khalian minatta wa minat tarkib mithlu zaidun az-zaiduna. Jadi contohnya syarat yang pertama itu harus dari bentar. Iya. Di sini dari isim alam untuk mudzakkar yang berakal dan sepi dari tak. Intinya ya isim yang untuk mudzakkar gitu. Zaidun az-zaiduna. Itu isim yang menunjukkan kepada mudzakkar dan nggak ada taknya gitulah intinya. Terus yang kedua ada syurutus sifah. Ayakun ala ismu sifah li mudzakkar aqil khali min ta, sama ini itu harus sifat yang menunjukkan kepada mudzakkar dan sepi dari ta. Contohnya shaimun, as-shaimuna. Intinya dua-duanya itu sama-sama menunjukkan isimnya harus yang menunjukkan kepada mudzakkar dan sepi dari tak gitu. Itu aja sih. Nah, terlanjut nomor 11.
هل في جمع تكسير يتغير فيه صورة المفرد وما المقصود بالتغيير ظاهرا ومقدرا في جمع التكسير تكلم مع تعريفه لغة واصطلاحا. Pertanyaannya, apakah di jamak taksir itu berubah bentuk mufradnya, dan apa maksud dari taghyir zahir sama taghyir muqaddar di jamak taksir? Kan, mau jelasin. Jawabannya na'am fi jamak taksir yataghayyar fihi suratul mufrad. Jawabannya ya di jamak taksir itu kan jelas lah. Jamak taksir kayak dari dari mufrad ke jamaknya beda kan. Rojulun, rijalun, udah beda itu. Maksudnya kalau misalnya jamak biasa itu kayak muslimun, muslimuna, itu sekedar ada penambahan waw dan nun. Sedangkan kalau jamak taksir dia udah berubah. Berubah apanya? Bisa berubah harokatnya, bisa ada penambahan huruf kayak gitu. Dengan rojulun jadi rijalun, yang awalnya fathah jadi kasroh gitu. Ya taghayyar fi suratul mufrad. Jawabannya na'am ya. Terus apa yang dimaksud jamak taksir zahir? Jamak taksir zahir itu jamak yang berubah, jamak mutaghayyir anil mufrad fi adadil huruf wa fi dhabti. Mithlu kitabun, kutubun. Nah, udah jelas lah, zahir itu kan jelas. Jadi ya berubah dari mufrad ke jamaknya tuh jelas gitu. Jelas dia tuh berubah. Kitabun, kutubun. Apa yang berubah? Dari kutubun. Dihilangkannya alif, kitabun, kutubun. Jelas kan? Jelas kalau dia tuh berubah lah ya. Kalau tiba-tiba mic-nya mute lagi, bilang aja ya. Ntar capek-capek ngomong, malah mati lagi mic-nya. Terus lanjut yang kedua, jam taksir yang muqaddar. Alis. Apa? Kenapa? Kata Fauzan, jamak taksirnya kurang takrifnya tuh. Pembuatan wastilah biasa kan diminta. Oh, ada ya di itu. Di pertanyaan ada. Oh iya, ketinggalan ya. Coba bentar, di halaman 174. Tinggalan Afon ya. 174 coba. Semoga ada sih. Ini bisa tambahin ya di masing-masing talisnya. Ta'rifnya, makasih ya udah ngingetin. Sini ada di halaman 174 ya di Muqarrar. Ta'rif jamak taksir madalla ala akthar min itsnaini au itsnataini bitaghyir zahiran au muqaddaran. Intinya ya apa-apa yang menunjukkan kepada banyak lah, kepada sesuatu yang banyak namanya jamak kan. Dan taghyirnya itu terkadang zahir, terkadang muqaddar. Itu ta'rifnya. Saya lihat di Muqarrar ya 174. Terus kalau lughatan berarti kalau lughatan kan sudah tuh harus satu kata ya, kalau enggak kayak dua kata gitu atau tiga kata, nggak usah banyak-banyak. Taksir bisa diartiin taksir kan pecah. Ya kalau di kamus apa ininya? Muradif taksir. Kalau yang tahu bisa langsung open mic aja. Taksir. Coba bentar. Taksir kan artinya perpecahan, bisa diartiin gimana ya? Di sini ada tahtim sih. Tahtim. Kalau di kamus ya. Taksir tahtim. Di Muqarrar tuh ada nggak sih? Nggak ada ya? Ya ntar dah. Ane cari lagi abis ini langsung. Lugutannya. Terus lanjut ya tadi. Perbedaan jamak taksir zahir sama muqaddar. Yang zahir tadi kan udah jelas ya. Yang zahir udah jelas. Kalau perubahannya itu apa? Perubahannya jelas, kelihatan jelas di lafadznya. Kalau yang muqaddar itu dia ya karena muqaddar ya, jadi dikira-kirakan ya karena emang
kurang jelas itu. Tadi dulu alal mufrad wal jama' bilafdin wahid. Nah, si jamaknya itu si kalimatnya itu mau mufrad mau jamaknya tuh sama lafadznya. Lafadznya sama. Nah, contohnya faqala ta'ala fil fulkil mashhun. Fa kalimatul fulk tadullu alal jam. Fa kalimatul fulk tadullu alal jamak muqaddar. Nah, al-fulk kan nggak kelihatan ya. Dia itu taksir jamak atau mufrad. Tapi karena itu tuh dia masuknya jamak muqaddar, karena apa? Karena kita lihat dari kata setelah fulknya, fil fulkil mashhun. Al mashhun kan ini ya, apa namanya? Jamak. Itu kan jamak. Jadi kita lihat dari kata setelahnya aja gitu. Fil fulkil mashhun berarti dia jamak taksir yang muqaddar gitu. Terus lanjut ke nomor 12. Al-ismu alladhi yadullu 'ala al-hadath faqat. Al-ismu alladhi yadullu 'ala al-hadath faqat. Gimana sih? Al-jari 'ala fi'lihi wal musamma bil masdar. Famadha ta'rif an mafhumihi al-masdar lughatan wa istilahan wa kam qisman yanqasimul masdar 'inda sarfiyyin isyrah wadihan. Yang 12 itu suruh ngejelasin. Nah, itu biasa ya kalimat pembuka yang awal-awal. Masdar lugha sama istilah. Terus sama bagian masdar. Masdar secara lughah di sini artinya al-aslu awil marja'. Apa namanya? Pokok ya. Pokok atau marja ya. Pokok sama aja. Nah, masdar lughatan al-aslu awil marja'. Terus secara istilahnya ismun yadullu ala hadath mujarrad minaz zaman. Secara istilah masdar yaitu isim yang menunjukkan kepada hadas mujarrad minaz zaman, terlepas dari zaman. Jadi ya udah si masdar itu hanya menunjukkan hadas aja, pekerjaan aja gitu, nggak menunjukkan zamannya gitu. Terus pembagian masdar itu ada 5. Pembagian masdar ada 5. Yang pertama masdar am, kedua masdar mimi, ketiga masdar sinai, keempat ismul marrah, yang kelima ismul hay'ah. Yang pengertiannya masdar am al-ismud dal 'ala al-hadath faqat al-jari 'ala fi'lihi mithlu mas'a ma'wa di halaman 47 ya. Masdar am itu apa? Isim yang menunjukkan kepada hadas, yang menunjukkan kepada pekerjaan, al-jari 'ala fi'lihi yang berhubungan dengan fi'il, ya, yang berhubungan dengan fi'il. Contohnya mas'a ma'wa itu. Ada contoh lainnya banyak sih. Berapa ini? Di halaman 47. Contohnya mas'a ma'wa. Terus lanjut ke yang kedua ada masdar mimi. Masdar mimi adalah isim yang menunjukkan, intinya kalau masdar itu sebenarnya semuanya isim yang menunjukkan kepada hadas ya. Ismud dal 'alal hadath, ismud dal 'alal hadath. Kalau misalnya ada yang kurang ditambahin aja ismud dal 'alal hadathnya gitu. Nah, isim yang menunjukkan kepada hadas yang awalnya itu mim zaidah. Tapi selain mufa'alah. Contohnya mau'id, mauqif. Nah, ini masuknya masdar mimi kan. Mau'id, mauqif. Tapi kalau misalnya wazan mufa'alah itu enggak masuk masdar mimi. Oke, contohnya apa? Contohnya muqatalah, musyarakah. Nah, itu apa sih enggak masuk masdar mimi. Itu masuk ke apa? Mufa'alah. Dia kalau masdar mimi itu al-ismud dal 'alal hal fi awali mim zaidah, mujinya mim zaidah. Terus yang ketiga masdar sinai al-ismul ladzi zida 'alaihi ya musyaddada wa ta fi akhirih. Masdar sinai itu ada isim yang di dalamnya ditambahkan ya musyaddadah dan ta di akhirnya.
Jadi kalau rumusnya masdar sinai itu lafadznya, ya lafadz asalnya ditambah akhirnya ya musyaddada atau ya yang bertasydid ditambah tak marbutoh. Contohnya apa? Insanun lafadznya. Tambah ya musyaddadah, tambah tak marbutoh. Jadilah insaniyah. Contohnya lagi, yang lain apa? Watonun, jadi watoniyah kan, kayak gitu. Jadi kuncinya tinggal ditambahin ya, musyaddadah sama tak marbutoh di akhirnya. Terus yang keempat ada isim marah. Isim marah itu apa? Isim marah itu isim yang dibuat. Ismun masukun lidilalati ala huduthi syai' wa marratan wahidatan. Wa takuna alal wazn fa'latan. Isim marah itu apa? Isim yang dibuat untuk ditunjukkan pada suatu perbuatan satu kali, marratan wahidatan, yang suatu perbuatan itu hanya satu kali. Dan wazan di sini udah jelas ya kalau isim marah tuh ada wazannya. Fa'latan. Fa'latan. Contohnya doroba jadi dorbatan. Doroba jadi dorbatan. Dia masuknya isim marah. Terus yang kelima, isim hay'ah. Isim hay'ah ismun masuk lidilalati ala naw'un minal hadath. Wa takunu ala al-wazan fi'latan. Intinya kalau isim marah tuh wazannya fa'latan, kalau isim hay'ah wazannya fi'latan. Contohnya qatala qitlatan. Nah, kalau awalnya kasrah itu isim hay'ah, kalau awalnya fathah itu isim marah. Gitu. Terus nomor 13. Dhahaba Sibawi. Ini agak lumayan susah nih nomor 13. Tapi ya mungkin semoga cepat dipahami. Dhahaba Sibawaihi wal akhfash ila annahu idza sami'a lil fi'l masdar fa innahu yaktafi bihi wa la yajuzu al qiyas ma'a wujudi sim' wa amma ini wa amma idza lam yasma' lahu masdar fa inna masdaruhu qiyasi. Madza fahimta 'anil kalam? Wadih bibayanik. Ini kalau di muqarrar di halaman 50. Di halaman 50. Ini kita suruh ngejelasin yang tadi ya, tentang masdar qiyasi sama simai. Hadza qaulun alladzi namilu ilaihi wa madhhab Sibawayhi wal Akhfash lianna fihi tawassu' fil lugha ma ita'i sima' haqqahu bil iqtisad sampai akhir. Intinya nomor 13 itu maksudnya Sibawayhi dan Akhfash berpendapat kalau misalnya kata kerja itu mempunyai sumber pendengaran, ada pendengarannya, ada sumber pendengarannya, maka cukup dengan sumber pendengaran itu, nggak boleh dikiaskan, ya. Dan hukumnya itu nggak boleh dikiaskan padahal ada sumber pendengaran. Jadi kalau misalnya, tidak boleh dikiaskan padahal ada yang sumber pendengaran. Kalau misalnya nggak ada sumber pendengaran ya, maka masdarnya dikiaskan. Jadi kan waktu itu, saya pernah ngomong ya, kalau simai itu emang, bentar. Simai itu adalah masdar yang, mana sih? Mana ya? Nah, simai itu adalah masdar yang sudah ditentukan oleh orang Arab dan tidak bisa disamakan dalam satu atau dua wazan. Intinya masdar yang udah ditentuin sama orang Arab sama dari pendengarannya gitu. Ya. Kalau misalnya qiyasi itu kan dia kayak punya kaidah kan, yang waktu itu al-qiyasi itu lahu kaidah kan. Lafadznya itu kenapa qiyasi kan namanya? Karena lafadznya emang bisa dikiaskan atau bisa disamakan dengan wazan tertentu dengan kaidah yang ditentukan juga gitu. Jadi gitu, kalau misalnya si kalimat atau suatu kata itu ada sumber pendengaran, ya maka nggak boleh kias. Tapi kalau misalnya kayak nggak ada sumber pendengaran dari orang Arab, maka boleh dikiaskan. Maksudnya boleh dikiaskan itu maksudnya boleh dikiaskan sama kata yang lain gitu, yang punya kaidah gitu. Itu intinya gitu. Ya, kalau misalnya kata kerja yang ada sumber pendengaran maka
cukup dari sumber pendengaran itu. Nggak boleh dikiaskan. Karena kalau maksud dikiaskan itu karena emang nggak ada sumber pendengaran dari orang Arab. Kayak gitu. Ini agak ini ya. Agak muter-muter sebenarnya. Bisa dibaca-baca ulang ya, insya Allah paham kok. Hadakon alladina milu ilaihi wa madhab sibawi. Sebenarnya pendapat itu ada 3 pada berapa gitu. Tapi ini kaul yang namil ya, condong lah yang paling pas lah gitu. Kaul Sibawi sama Akhfash. Terus lanjut nomor 14. Limadha summiya bismil marra ismul ya walam yasmiya bismil masdar kama kana al asma al masadir al ukhra farik at-ta'rif bainahuma ma'al amthila likulli wahidin minha. Ini disuruh alasan apa yang isim marra sama isim ma itu pakai isim ya, bukan masdar. Kata si Rumi itu ya dikirim di grup. Ya, kata Ustaznya, soalnya kalau nyari di ini nggak ketemu di Mokor juga nggak ada kan. Cuma emang pernah kayak pernah diceletukin lah sama Ustaz Daud gitu. Kenapa disebutnya isim bukan masdar? Dia katanya li'annal isma al-ma'dud isim qablahu ya. Maksudnya apa? Isim yang dihitung adalah isim sebelumnya. Gimana ya? Kurang paham ini. Kalau misalnya lebih paham, tolong jelasin ya. Rumi paham nggak maksud? Ada Rumi nggak? Maksud yang kata Ustaz Daud itu. Waduh. Ya Nanti udah kan kalau nggak paham. Ini baru baca juga sih. Ya udah kalau nggak paham diapalin aja. Iya sih benar. Ya emang kuncinya gitu sih, kalau nggak paham ya diapalin aja. Tapi kayak gini, Lis, kayak Gimana? isim ma'dud, isim hay'ah. Itu kan kayak isim marroh, isim hay'ah. Kalau isim marroh kan ma'dudnya ada di sebelumnya. Jadi kita kayak kembali dulu ke makna masdar dulu. Masdar adalah kata yang menunjukkan suatu hadas. Nah, ketika ada isim marroh itu kan menunjukkan suatu bilangan. Tetapi pada hakikatnya isim marroh kan menunjukkan kualitas dari hadas tuh, dari hadasnya itu kan. Contohnya dorbatan gitu kan. Kayak yang Rumi kirim nih, Al-Quran terus Qur'atan gitu kan, yang Rumi kirim yang video tuh tadi. Nah, aku pahaminya kayak gini kayak jadi di sana kan ada Qur'anan, Qur'atan. Jadi ada Qur'an yang itu masdar ya. Nah, habis itu ada Qur'atan. Nah, yang isi marok kan Qur'atan, tapi hakikatnya Qur'atan ini nggak jelasin apa-apa karena makdudnya adalah sebelumnya yaitu Qur'anan. Jadi yang satu kali ini bukan dari lafaz Qur'atannya, tapi bukan makna dari Qur'atan, tapi maknanya dimiliki oleh Qur'anan ini. Jadi Qur'atan nggak jelasin hadas gitu loh. Oh, jadi penjelasan hadasnya itu ada di sebelumnya gitu ya. Ya intinya kalau misalnya belum paham banget diapal aja ya, pendek ini li'annal ismal ma'dud isim qablahu gitu. Bisa lanjut ya, 2 nomor lagi. Biar bisa cepat ngapal semuanya. Lanjut ini apa namanya? Ini surah apa ini? Ta'rif bainahuma. Sama contohnya. Isim marfuh sama isim ma'id tadi kan udah dijelasin ya. Isim masukh lidalalati ala huduthi syai' marratan wahidatan. Isim marfuh itu intinya menunjukkan kepada hadas, kepada suatu perbuatan yang satu kali dan wazannya fa'latan. Contohnya daraba Zaidun darbatan. Ini bisa bikin sendiri sih. Kalau enggak daraba Zaidun darbatan. Qara'a Zaidun qira'atan qira'atan. Kalau enggak ya bikin sendirilah, ini gampang. Daraba Zaidun darbatan atau yang lain juga bisa. Isim hay'ah juga tadi dijelasin, isim masukun ala naw'in minal hadath.
wazannya fi'latan. Ya kalau ini kalau isim maro sama isim ya terpatoknya sama wazannya aja. Jadi biar bisa ngebedain ya. Isim maro fa'alatan, isim ya fi'latan. Contohnya man faraqal jama'a ma tamitatan jahiliyatan. Ada di halaman 83. Lanjutin nomor terakhir. Kaifa yakunu amil jama' sahih wa jama' maksur wa jama' mamdud takallam ma'a ta'rif lughatan wa istilahan likulli min ats-tsalatsah al-madhkurah. Ini suruh jelasin ininya ya, amilnya. Oh iya, iya. Sama disuruh ngejelasin secara logo sama istilahnya. Oke, yang pertama, jamak sahih. Yuzadu ala akhiri wa naw'un wa nunun. Yuzadu ala akhirhi wa nun aw ya wa nun. Ya. Contohnya muslimun, muslimuna, jamaknya kan kalau enggak muslimina. Tuh. Punya tambahan wa nun, kalau enggak tambahan ya nun. Terus kalau jamak maksur itu idza jumi'a isim maksur wa jamak mudzakkar salim madhifu alifu wa tabqa al-fathah lid dilalati 'ala al-maftuh. Nih, kalau maksur kan ini ya. Apa tuh? Akhiruhu alif lazima ya. Akhiruhu alif lazima wa qablaha fathah ya, maksur. Berarti contohnya di sini ini aja Mustafa. Mustafa kan maksur. Akhirnya alif lazima, sebelumnya fathah. Mustafa. Nah, gimana kalau misalnya dijadiin jama? Apakah mustafun? Apakah apa gitu? Nah, kalau dijadiin jama untuk maksur itu kita hapus alifnya. Ya, ini sambil ngebayangin aja. Mustafa kan ada alif yang kayak ya, alif lazimah. Hapus ya-nya, hapus alifnya dan si fathah yang di fa-nya itu dibiarin, ditetapin. Baru deh ditambah alamah jama yaitu waw nun ya. Waw sama nun. Jadi kalau dibaca jadinya mustafauna ya. Mustafauna itu jamak dari isi maksur Mustafa. Jadi Mustafa, Mustafauna sama. Yang kalau misalnya alamah jamaknya ya juga jadi Mustafaina. Mungkin kesannya ini kayak tasniyah ya. Tapi kalau tasniyah kan maksudnya jadi kasroh nggak sih akhirnya? Ya benar jadi kasroh. Karena ini jamak, ya udah di fathah akhirnya. Jadi Mustafa dihapus dulu alif lazimah di akhirnya, habis itu ditambahin alamah jama, bisa wa nun kalau enggak ya nun, udah jadi Mustafauna kalau enggak Mustafaina. Tuh. Dan tadi udah jelasin ya fi halati raf'i wa fi halati nasbi wal jar Mustafauna sama Mustafaina. Terus kalau jamak mamdud gimana? Kalau jamak mamdud ini jujurannya kurang paham karena nggak tahu ya ini kenapa ya. Halaman 168. Yang udah paham bisa open mic, gak usah malu-malu. 168 coba. Ini jujur kurang paham ya. Kalau mamdud kan ini ya. Apa namanya? Yang akhirnya alif zaidah dan setelah itu hamzah. Kayak ulama as-sama gitu ya. Salis izin jawab. Jadi itu kan maksudnya Gimana? di jam'ul mamdud itu kan ada yang hamzahnya itu hamzah asli sama hamzah al-ilhaq atau badalun minal asli. Jadi kalau misalnya yang hamzah asli itu contohnya qurraun. Nah, itu dia kalau misalnya jadi jamak muzakkar salim nggak bisa qurraun, tetap harus qurraun doang gitu. Tapi kalau misalnya badalun minal asli kayak misalnya di contoh nih kan yang kalian masukin di talkhis, kasaun ini itu ilhaq gitu atau badalun minal asli. Makanya di sini boleh hukumnya baqiyat hamzah misalnya kasaun boleh atau kasawun gitu. Gimana kalau yang pertama, Des? Yang pertama, yang kalau asli?
Yang pertama itu cuma satu, nggak boleh diganti dengan waw, harus tetap hamzah baqiyat hamzah. Jadi misalnya qurraun itu nggak boleh qurrawun, tetap harus qurraun jamak muzakkar salimnya gitu. Oh, Ngerti gitu-gitu nggak? ya. Heeh, gitu. Ya ngerti-ngerti. Ya kalau tadi kata Ades ya, kalau jama ini sekedar pengulangan dari kata Ades ya. Kalau jamak mamdud, kalau mamdud dijamakkan gitu. Dan contohnya hamzahnya itu asli. Kayak contohnya tadi qurraun. Jadi harus kalau dijamakkan jadi qurraun, nggak boleh qurraun. Tapi kalau misalnya hamzahnya itu hamzahnya badal minal asli, kalau kalau nggak ilhaq itu boleh sebelumnya pakai waw kayak tadi kasaun, kalau nggak kasaun. Itu ya Des ya. Berarti ini masalahnya tuh di hamzahnya. Iya, Lis, ya. Oke. Nah, intinya gitu ya. Kalau hamzahnya asli berarti nggak boleh diganti pakai waw, harus kayak qurraun. Kalau hamzahnya badal minal asli, kalau nggak ilhaq itu boleh jadi kasaun, kalau nggak kasaun gitu. Lanjut terakhir, ini udah terakhir banget nih. Ta'rif lughah wastilah. Nah, di sini ini karena emang nggak ada di Muqarrar, ini cari di kamus-kamus lah logotannya. Kalau istilahnya adalah kan di Muqarrar. Sahih istilahnya al-ismul mu'rab alladzi laisa akhiruhu harfun illa aw hamzah qabla alif zaidah. Ini udah jelas lah ya kalau sahih intinya isim mu'rab yang nggak ada huruf ilahnya gitu. Kalau logotannya sahih kan bisa salim, bisa tam, bisa hakiki. Jadi boleh pilih salah satu juga atau tiga-tiganya boleh. Sahih benar kan? Kalau enggak ya salim, tam, hakiki kan masih satu makna kan. Kan kalau Pak Daud kan kalau logotan tuh kayak muradif ya sebenarnya. Jadi aneh carinya tuh muradif dari sohi gitu. Muradif dari sohi bisa salim, tam, atau hakiki. Yang istilah maksur, isim mu'rab yang terakhirnya, yang akhirnya alif lazimah. Ya udah dijelasin ya tadi ya maksur. Isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Ini bisa ditambahin ya. Alif lazimah wa qablaha apa sih? Ya, wa qablaha fathah. Wa qablaha fathah. Contohnya kayak fata kan. Al-fata dia kan maksud ya. Nah, kalau logotannya mahdud ini sebenarnya aneh kurang yakin sih logotannya bener apa enggak, cuma yang paling mendekati lah. Maksur kan kayak maksur kosir, pendek, terbatas gitu. Bisa kan kayak terbatas lah. Jadi logotannya mahdud, terbatas. Kalau mamdud istilahnya isim mu'rab yang akhirnya hamzah. Wa qablaha alif zaidah. Ya isim mu'rab yang terakhirnya itu hamzah dan sebelum hamzah itu ada alif zaidah. Kayak contohnya tadi as-sama'u, kalau enggak ulama, di situ kan ada alif terus abisnya hamzah. Logotannya apa? Logotannya mamdud itu kan artinya apa ya? Jadi madda yang muddu kan. Panjang, kalau enggak apa ya? Ya gitu deh. Logotannya aneh nulis mamtul, kalau mamtul kan sama aja panjang gitu. Maftuh itu terbuka lah kayak luas lah gitu. Mamtul. Begitu. Nah, udah selesai. Gimana ada yang mau nambahin? Tadi kan ini masih terbata-bata ya ngejelasinnya. Kalau misalnya ada yang mau ngejelasin lebih jelas, silakan. Kalau ada yang mau nanya dan Anda bisa jawab, alhamdulillah gitu. Kalau misalnya Anda bisa jawab, Anda jawab. Tapi kalau Anda belum bisa jawab dan ada yang bisa jawab, silakan yang lain bisa bantu jawab. Gimana, ada yang mau nambahin atau ada yang mau nanya nggak? Atau Mau sudah nanya bentar, cukup? Lis. Gimana? Yang kayak yang tadi tuh yang mamdu, maksur, apaan? Mankus itu ya alifnya tuh asli atau enggak, Lis? Yang mana? Yang Soalnya mana? Yang kayak mana? nomor berapa Soalnya beda-beda. yang Taris?